Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas masalah pandangan berbagai pihak tentang pertanian organik. Yang mana, pandangan ini tentang memandang negatif ada juga yang positif untuk pertanian organik. Tentunya, kita harus bersikap dewasa menilai pandangan berbagai pihak ini, karena masing-masing pihak pastinya mempunyai dasar dalam memberikan penilaian. Tujuan pembahasan ini yaitu menambah wawasan kita tentang budidaya pertanian, yang nantinya akan memberikan kita pilihan ingin bertani metode konvensional atau organik. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu, bila ada yang kurang nanti kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar. Yang pertama, kita bahas tentang pertanian organik. Kita bahas dulu kekurangan atau sisi negatif tentang bertani organik. Dihimpun dari berbagai sumber, produk organik jauh lebih merugikan bumi dibanding produk non-organik atau konvensional. Mengapa demikian? Memutuskan memilih bahan organik dengan alasan membantu merawat bumi, studi terbaru justru mengungkap apa yang Anda lakukan sebenarnya jauh lebih berbahaya. Berdasarkan peneliti internasional dari Chalmers University of Technology, melihat dampak produksi makanan organik dan konvensional terhadap iklim. Mereka berpendapat bahwa tanaman organik menghasilkan panen yang lebih sedikit, terutama karena pupuk kimia tidak digunakan untuk meningkatkan hasil panen itu sendiri. Maksudnya, kalau produsen tanaman organik ingin menghasilkan panen yang sama dengan produsen konvensional, kita mesti memerlukan lahan lebih banyak. Selain itu, mereka juga menyimpulkan dari hasil studi bahwa makanan organik memiliki dampak lebih besar terhadap iklim dibanding makanan konvensional. Ini karena emisi karbon dioksida tambahan dari proses deforestasi akibat produksi organik yang dianggap kurang efisien. Studi yang dipublikasikan oleh mereka menemukan bahwa kacang polong organik yang dibudidayakan di Swedia memiliki dampak 50% lebih besar terhadap iklim dibanding kacang polong yang ditanam dengan metode konvensional. Untuk bahan makanan lainnya, ada perbedaan yang jauh lebih besar. Misalnya gandum Swedia dampaknya mendekati 70%, para peneliti mengevaluasi efek penggunaan lahan yang lebih besar pada emisi karbon dioksida. Mereka memperhitungkan berapa banyak karbon yang tersimpan di hutan yang akan dilepaskan sebagai akibat dari deforestasi, yang mereka katakan belum dipertimbangkan sebelumnya ketika menilai dampak makanan organik pada lingkungan. Mereka juga menambahkan, dampak ini juga berlaku untuk produksi daging organik, seperti sapi perah organik yang diberi makan biji-bijian organik. Pertanian organik mungkin lebih baik dalam beberapa hal. Namun, ketika menyangkut dampak iklim, penelitian ini menunjukkan bahwa makanan organik adalah alternatif yang jauh lebih buruk. Penggunaan lahan yang lebih besar untuk produksi organik secara tidak langsung mengarah pada emisi karbon dioksida yang tinggi akibat deforestasi, ujar Stefan Wirsenius menambahkan. Produk-produk organik ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu mudah busuk. Tak seperti makanan non-organik, buah-buahan dan sayuran organik biasanya lebih mudah busuk. Karena mereka tidak dimodifikasi secara genetik atau disuntik dengan obat tertentu. Makanan organik jauh lebih mahal dibandingkan dengan makanan non-organik yang dijual secara bebas. Beberapa makanan organik bahkan bisa lebih mahal 3 kali lipat dibanding versi non-organiknya. Sulit ditemukan. Hal ini adalah salah satu kelemahan makanan organik yang membuat banyak orang tak memilihnya. Banyak orang yang urung memilih makanan organik karena tak mudah menemukannya di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Pasar makanan organik sangat terbatas, saat ini pasar yang menyediakan makanan organik masih terbatas. Sehingga sayuran yang terkadang dibutuhkan atau dicari pun masih belum tersedia. Hal ini pula yang menyebabkan kurangnya peminat dalam membeli produk dari pertanian organik. Kawan-kawan pelaku organik pasti merasa geram dan sebagainya, setelah mendengar pandangan dari pihak yang kontra dengan pertanian organik ini.
Silahkan kawan-kawan berikan tanggapan di kolom komentar. Namun, tidak masalah, ada yang kontra pasti, ada pula yang pro dan mendukung pertanian dengan metode organik kita. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan, sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe, terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah untuk memajukan pertanian Indonesia yang ramah lingkungan, salah satunya yaitu dengan pertanian organik. Karena saat ini lahan tandus di Indonesia semakin meluas, dengan melakukan pertanian dengan sistem organik ini, diklaim mampu mengembalikan kesuburan tanah. Kementerian Pertanian, Kementan, menggalakkan kembali pertanian organik karena diakui mempunyai manfaat ekologis yang lebih bagus. Sistem ini mampu memperbaiki mutu lahan yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Sistem ini juga menghindarkan dampak kesehatan dan ekologis dari residu pestisida kimiawi, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas. Sedikit menilik sejarah pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida kimia di Indonesia dimulai pada tahun 1970. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah sedang menggalakkan program revolusi hijau. Penggunaan bahan agrokimia tersebut memang cukup berhasil meningkatkan produktivitas terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Namun, dalam prosesnya, penggunaan pupuk dan pestisida kimia memiliki beberapa dampak, di antaranya adanya residu dalam produk perkebunan dan hama yang menjadi resisten, hingga pencemaran air tanah dan perairan lain. Untuk itu, saat ini pemerintah menggalakkan pertanian organik, selama tahun 2016 hingga 2018 untuk desa pertanian organik padi yang mendapat bantuan Kementan telah terrealisasi 650 desa dengan luasan mencapai 23.375 hektar. Lalu, apa saja keuntungan atau kelebihan budidaya pertanian organik ini? Untuk keuntungan dan kelebihan bertani organik ini, kita bahas secara garis besar saja, karena kawan-kawan pasti sudah banyak yang paham, dan penjelasannya detailnya ada di video sebelumnya. Keuntungan pertama dari sisi kesehatan, dengan bertanam organik, lingkungan menjadi sehat dan aman bagi petani. Tidak hanya itu, produknya pun memiliki kandungan vitamin dan mineral yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang non-organik. Keuntungan kedua, udara jauh lebih baik. Dengan pertanian organik dapat menghasilkan emisi gas karbon karena dapat menampung karbon dioksida di tanah, jelas udaranya jauh lebih baik dan sehat. Keuntungan yang ketiga, tanah terjaga, terjadi peningkatan kesuburan tanah yang tidak menggunakan kimiawi karena unsur hara yang terdapat di dalamnya hidup dan berkembang. Dengan unsur hara yang baik, tentu akan membuat tanaman jauh lebih subur. Keuntungan keempat, yaitu, dapat didaur ulang. Limbah dari pertanian organik, dapat didaur ulang, misalnya saja seperti jerami, dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau hasil pembuangan kotoran hewan ternak dapat dijadikan pupuk kandang, sehingga menghemat penggunaan pupuk. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan dan saran juga kritik atau saran, silahkan tulis di komentar. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini, sebagai wadah berbagi, diskusi, dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, Hijaukan bumi.